Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vima. Jangan lupa subscribe ya. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini adalah materi kelas 7 ya. Yuk langsung aja, let's go. Nah, ini ada gambar orang yang sedang naik sepeda guys. Jadi definisi gerak itu apa sih? Gerak benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Terus ada gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Nah, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu sedang bergerak berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Terus, ada jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan benda itu ada dua ya, gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuan, sedangkan gerak semu yaitu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Nah, gerak menurut bentuk lintasan. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Untuk gerak lurus yaitu lintasan berbentuk garis lurus ya. Nah, lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Yang kedua, gerak melingkar, yaitu lingkasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jarak benda terhadap pusat tetap atau jari-jari. Posisi benda terhadap pusat berubah. Dan yang terakhir ada gerak parabola. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola seperti pada gambar ini ya. Nah, selanjutnya kita mau membahas mengenai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu jarak setiap satuan sekon. Kecepatan yaitu perpindahan setiap satuan sekon. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam suatu waktu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap yaitu kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata yaitu bergerak menempuh jarak tertentu, tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan sendiri besaran skalar ya, atau nilai besar dan satu satuan. Untuk kecepatan besaran vektor ada arahnya. Nah, ini rumusnya ya. V sama dengan S per T, di mana S itu jarak, T itu waktu ya. Dan yang bawah V sama dengan sigma S bagi sigma T. Oke, lanjut. Gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan ya, atau GLB ya. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, ini ada grafiknya ya. Untuk V ini kecepatan, T itu waktu ya, berbanding lurus. Percepatan sendiri adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Rumusnya perlambatan yaitu A sama dengan VT min V0 bagi T ya. Jika dipercepat nilai A positif, jika diperlambat nilai A negatif ya. VT sama dengan V0 plus AT. Oke, selanjutnya ini yang gerak lurus berubah beraturan ya, atau GLBB. GLBB adalah gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Dengan kata lain, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan yaitu gayanya searah ya. Arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan yaitu gaya berlawanan arah, gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Oke, lanjut di sini melukis gaya ya.
Gaya adalah besaran vektor, sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan dalam SI adalah Newton, dan dalam CGS adalah din. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah ya, dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F, titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Nah ini ya, A garis terus F. Terus alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer ya. Ini adalah alat untuk mengukur gaya. Bisa kalian lihat ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis bekerja bersimbol R. Gaya yang segaris dan searah dijumlahkan. Gaya yang segaris dan berlawan arah dikurangi. Selanjutnya ada macam-macam gaya. Di sini ada gaya otot. Gaya otot yaitu gaya oleh otot tubuh kita, bisa mendorong dan menarik. Selanjutnya gaya magnet, diakibatkan oleh magnet pada benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya mesin, gaya dari hasil kerja mesin. Gaya listrik adalah gaya dihasilkan dari muatan listrik. Gaya pegas yaitu gaya dari kerja benda elastis. Selanjutnya di sini ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Nah, di sini ada gaya gesek statik, yaitu gaya gesek saat benda belum bergerak. Gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek saat benda sudah bergerak. Kelajuan kritis yaitu batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis ini atau gaya statik maksimum ya. Selanjutnya ada gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah suatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan dengan benda, akan mengalami perlambatan dengan lambang min A ya. Ini contohnya gambarnya. Benda mengalami percepatan atau perlambatan ketika gaya yang searah atau berlawanan arah dengan gerak benda. Itu ya, gayanya bisa kalian lihat ya. Percepatannya F itu gaya, percepatan itu A ya. Oke, selanjutnya gaya pada jembatan. Nah, jembatan kantilever yaitu tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Selanjutnya, kombinasi setiap bagian membentuk segitiga maksimal 240 meter. Jembatan lengkung ini konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan dan terbuka, maksimal panjangnya 900 meter. Jembatan gantung yaitu konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terlentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah, maksimal penyangganya yaitu 1780 meter. Selanjutnya ada massa dan berat benda. Berat yaitu gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan kecepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar pula kecepatan gravitasinya. G bumi sama dengan 9,8 Newton per kilo. G bulan sama dengan 1,6 Newton per kilo. Rumusnya W sama dengan M kali G. Dilanjutkan hukum Newton. Nah, resultan gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Nah, di sini ada hukum Newton 2 dan hukum Newton 3.
Untuk hukum 2 Newton, yaitu percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah massa dan gaya. F sama dengan M kali A. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Hukum 3 Newton, yaitu ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya hukum aksi reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, di sini ada gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak, sering disebut juga gaya normal. Nah ini ya, N ini gaya, W itu berat. Oke, sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.